Inilah sebuah kesaksian nyata dari seorang istri yang tahu persis kalau suaminya juga beristrikan perempuan dari bangsa jin. Selamat mengikuti, teman-teman. Aku adalah seorang perempuan berusia 26 tahun dan telah menikah, tetapi belum dikaruniai momongan. Aku dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta, berdarah campuran Kalimantan dan Madura. Jika mengingat peristiwa Mei 1998 yang terjadi di Jakarta, tentu banyak orang yang tahu kampus tempat aku kuliah dulu. Cobalah teman-teman mengingat-ingatnya. Beberapa orang mahasiswa gugur di kampusku ini. Aku besar di tengah keluarga yang harmonis. Kehidupanku sebenarnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh, serta tidak pernah berhubungan dengan hal yang berbau gaib. Tapi teman-teman, ini semua berubah semenjak perkenalanku dengan seorang pria Jawa yang kini menjadi suamiku. Kisah anehku ini berawal dari perkenalanku dengan, sebut saja, Mas Anang, yang kini telah menjadi suamiku sekitar 5 tahun silam. Aku tidak pernah menyangka, teman-teman, kalau perkenalanku dengannya adalah sebuah awal bagiku berhubungan dengan dunia gaib. Maklum saja, pria yang kukenal ini adalah seorang spiritualis muda. Pada awal perkenalanku, kami biasa saja. Tapi, siapa sangka selang beberapa minggu setelah kenalan dan kami resmi pacaran, Mas Anang bercerita padaku bahwa sebenarnya ia sudah menikah dengan putri penguasa Laut Selatan. Aku menikahinya sudah 3 tahun yang lalu. Kamu boleh percaya boleh tidak, itu urusanmu. Yang jelas, aku telah menyampaikan ini sesuai dengan amanah istri goibku itu, agar aku menceritakan hal ini kepadamu. Nanti kalau kamu sudah jadi istriku, kamu akan bertemu dengannya. Itulah pesannya buatmu. Ungkapnya seperti yang tertulis di layar HP-ku. Perlu kutegaskan, teman-teman, ia menyatakan ini di saat kami sedang chatting. Pengakuan ini jelas telah membuatku shock. Di satu sisi, aku tak percaya, sebab ada orang di zaman sekarang yang masih percaya tahayul seperti itu. Tapi aku percaya karena gaya bicaranya memang tidak kelihatan bercanda. Teman-teman, hingga suatu hari, tepatnya Kamis di tahun 2004, kekasihku datang ke Jakarta dengan niat khusus menemuiku. Sebelumnya, kami sudah janjian untuk ketemu pertama kalinya. Dengan jantung deg-degan dan harap-harap cemas, aku menunggunya di stasiun Gambir. Selang beberapa saat, kereta Fajar Utama telah memasuki stasiun. Dan tak lama kemudian, aku melihat kekasihku muncul dari pintu peron dengan pakaian serba hitam, dari topi, jaket, baju, pokoknya semuanya serba hitam, teman-teman. Itulah ciri khasnya yang pernah disampaikan kepadaku. Karena itu tidak susah untuk menemukan dan mengenalinya. Aneh, walau baru bertemu dengannya, tapi kurasakan sepertinya wajah dan penampilannya pernah kulihat. Ya, aku ingat. Aku pernah bertemu dengannya lewat mimpi beberapa minggu yang lalu. Sungguh aneh, tapi nyata. Selama kekasihku datang ke Jakarta, kami menghabiskan waktu bersama dengan jalan-jalan ke mall, makan-makan, dan sebagainya, termasuk
aku perkenalkan dengan kedua orang tuaku. Kekasihku sangat hangat ngobrol dengan papaku seputar dunia mistik, sebab kebetulan papa juga menyukai hal ini. Sebelum pamit pulang, Mas Anang sempat menanyakan soal jawabanku atas pengakuannya dulu, bahwa ia telah beristrikan sosok perempuan makhluk jin. Teman-teman, terus terang saja, aku masih belum bisa menjawabnya. Ini terjadi sampai kekasihku pulang ke kotanya. Beberapa waktu setelah pertemuanku dengan Mas Anang, pada suatu hari, ada kejadian yang menimpaku. Betapa sulit dipercaya. Papa dan mamaku mengharuskan diriku pergi ke kota tempat Mas Anang tinggal. Rupanya teman-teman, sebelumnya papaku sudah membicarakan hal ini dengan pacarku melalui telepon, agar Mas Anang mencarikanku tempat tinggal sementara aku berada di kotanya. Singkat cerita teman-teman, aku tiba di kota tempat tinggal Mas Anang. Dan suatu hari, aku pun diajak ke rumahnya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Setiba di rumahnya, aku disambut hangat oleh ibunya. Kurasakan kehangatannya orang tuaku sendiri. Namun berada di dalam rumahnya, aku mulai merasa aneh. Betapa tidak teman-teman, udara di dalam rumah sangat berbeda dengan hawa di teras rumah. Kalau di teras rumah begitu panas, tapi kebalikannya, di dalam rumah yang kurasakan begitu dingin, padahal tanpa AC maupun kipas angin. Terlebih lagi, kota tempat pacarku terkenal panas, sama seperti halnya Jakarta. Pada suatu kesempatan, aku juga diajak pacarku masuk ke dalam kamar ritualnya. Ya, sebuah kamar dengan ukuran 3x2 meter yang gelap dan sunyi. Di sana kulihat berbagai peralatan sesaji, seperti tempat dupa dan kemenyan, yang tampak masih ada sisa-sisa kemenyan yang telah hangus. Pacarku bercerita kalau di kamar inilah tempat dia masuk ke alam goib Segoro Kidul. Sedangkan kamar tidurnya adalah tempat istirahat ia dan istri goibnya. Cukup merinding juga mendengarnya teman-teman. Ayo, sekarang saatnya aku buktikan padamu siapa sebenarnya istriku itu, cetus Mas Anang sambil tersenyum. Dan tanpa menjawab teman-teman, aku pun menurutinya. Hal pertama yang aku lakukan adalah duduk bersila mengikuti Mas Anang. Lalu kulihat mulutnya berkomat kamit membaca mantra dengan khusyuk sekali. Sesuai dengan saran Mas Anang, ku coba pejamkan mataku dengan penuh konsentrasi. Aneh, dalam hitungan menit, tiba-tiba saja kurasakan hawa dingin menyelimuti sekujur badanku. Lalu teman-teman, suasana hening dan mencekam datang bersama dengan hembusan angin yang entah datangnya dari mana. Yang pasti, kamar tersebut tertutup rapat. Tiba-tiba, aku melihat sebuah cahaya yang silau muncul dari depan mukaku. Bukalah matamu, perintah Mas Anang berbisik lembut. Ketika ku buka mataku teman-teman, aku benar-benar kagum dengan apa yang kulihat. Ya, kulihat sebuah taman yang indah dengan bunga warna-warni. Selain itu juga teman-teman, aku melihat dari jauh sebuah istana yang tampak megah. Aku benar-benar merasa seolah mimpi. Tapi ketika ku cubit tanganku, rasanya sakit sekali. Masya Allah, ini benar-benar nyata, gumamku dalam hati. Ketika aku masih takjim melihat keindahan tersebut, tiba-tiba seorang wanita memakai kebaya warna hijau, terlihat setengah baya, datang menghampiriku. Aku sama sekali tidak mengenalnya teman-teman.
"Monggo, dan Ayu sudah ditunggu," sapanya sambil mengacungkan jempol kanan ke arah istana itu. Teman-teman, rupanya dia adalah dayang istana. Aku membalasnya dengan senyum. Lalu aku berjalan menuju ke arah istana dengan diantar sang dayang. Jaraknya cukup jauh juga, mungkin kira-kira 200-an meter. Begitu sampai di depan gerbang istana, kulihat 2 orang pengawal yang berbadan besar dan sangar membukakan pintu gerbang sambil menunduk hormat padaku. Tak berapa lama aku telah tiba di dalam istana, teman-teman. Kulihat semua dinding istana ternyata berupa ukir-ukiran Jawa yang sangat klasik dan indah. Aku juga melihat semua aksesoris istana bernuansa hijau daun, termasuk karpetnya. Yang ada di dalam ruang penyambutan ini kebanyakan adalah perempuan. Jarang kulihat laki-laki. Di depan sana, teman-teman, kulihat seorang wanita cantik jelita nan rupawan dengan mengenakan busana keraton serba hijau dengan mahkota kecil di kepalanya. Dia duduk di sebuah singgasana indah mirip kerajaan tempo dulu. Anehnya, teman-teman, aku juga melihat Mas Anang duduk di samping wanita cantik ini dengan busana kerajaan juga. Aku bertanya dalam hati, kenapa Mas Anang ada di sini? Sedang apa dia? Tak lama kemudian, teman-teman, wanita cantik bak seorang ratu itu beranjak dari tempat duduknya. Kemudian ia menghampiriku. Mas Anang begitu setia mendampinginya, sehingga sempat membuatku cemburu. Setelah Mas Anang dan wanita jelita itu persis di hadapanku, ku amati wajahnya. Betapa cantiknya ia, sehingga rasanya tidak ada artis Indonesia yang bisa menyamainya, teman-teman. Ketika aku masih terheran-heran oleh pesonanya, aku pun dikagetkan oleh suaranya yang begitu lembut. "Selamat datang di istanaku ini. Perkenalkan, namaku..." Teman-teman, sebut saja namanya Anissa. Maaf ya, teman-teman, dengan berat hati aku tidak diizinkan untuk mempublikasikannya. "Maaf, aku sangat senang bisa berkenalan denganmu. Jika boleh tahu, siapa namamu?" "Oh iya, maaf sebelumnya. Namaku Aina." Maaf ya, teman-teman, ini hanya nama samaranku, bukan namaku yang sebenarnya. Jadi aku menjawabnya dengan sedikit gemetaran. Lalu, teman-teman, Mas Anang bicara padaku dengan sedikit berbisik. "Sayangku, inilah wanita yang ingin aku perkenalkan padamu. Tenangkan hatimu, kamu tidak usah takut, sebab dia pasti akan baik padamu." Teman-teman, setelah perkenalan ini, Anissa mengajakku jalan-jalan mengelilingi istananya yang megah dengan diiringi para dayangnya. Walau baru berkenalan, aku langsung bisa menyesuaikan suasana yang tadinya tegang menjadi hangat seperti teman saja. Kami ngobrol ngalor ngidul. Dan satu hal yang membuatku heran, pakaian yang kupakai telah berubah jadi pakaian Jawa, persis seperti busana kebesaran putri keraton. Di tengah obrolan, kami tak jarang tukar pengetahuan dan wawasan yang membuatku semakin mengerti akan kehidupan dunia lain yang jauh dari jangkauan pikiran manusia. Ternyata, teman-teman, di alam gaib, kehidupannya tak jauh beda dengan kita manusia. Hanya saja, di sana, strata sosial sangat diperhatikan sekali. Seperti yang muda wajib menghormati yang tua, sekalipun yang tua tidak punya kelebihan apa-apa. Beda dengan orang zaman sekarang, teman-teman. Mentang-mentang pandai, sudah berani melawan orang tua. Sungguh kenyataan yang ironis sekali.
Sebab seharusnya umat manusia menjadi contoh buat yang lain. Bukankah manusia makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna? Tak terasa, kami telah berjalan cukup jauh mengelilingi istana yang luas itu, teman-teman. Kini, tepat di depanku, kulihat sebuah kereta kencana yang ditarik 8 ekor kuda. Karena kereta itu tampak kosong, lalu kucoba bertanya, "Mbak Yu, itu kereta siapa?" "Itu kereta milik Kanjeng Ibu. Sengaja ditaruh di sini karena sudah tidak layak pakai lagi. Apalagi beliau sudah memiliki kereta yang lebih bagus lagi. Apa kau mau mencobanya?" "Tidak usah takut, nanti aku temani." Teman-teman, dia tersenyum begitu lembut. "Oh tidak, terima kasih. Mungkin kapan-kapan aja. Aku cuma takjub dengan keindahannya," jawabku dengan tersipu-sipu malu, teman-teman. Lalu sayup-sayup terdengar suara azan subuh di telingaku. Bersamaan dengan itu, teman-teman, tiba-tiba kurasakan seperti ada energi yang sangat kuat yang membentot tubuhku dari belakang. Lalu secepat kilat, kedubrak. Kurasakan tubuhku jatuh ke lantai. Sakit sekali rasanya. Untungnya Mas Anang memegangi aku, jadi tidak fatal. Teman-teman, aku merasa seperti baru bangun dari mimpi, tapi tidak terasa tidur. Aku benar-benar capek dan lemas. Lalu Mas Anang membangunkanku di lantai. Ia menyodorkan segelas air putih padaku. "Gimana rasanya? Enak?" tanyanya setelah ku minum air pemberiannya. Aku hanya mengangguk. "Sorry, tadi aku terpaksa balik duluan karena aku gak mau mengganggu keakraban kalian," katanya. Jadi, apa benar-benar nyata adanya? Bagaimana mungkin? Teman-teman, akal sehat sulit untuk mencernanya. Pacarku tampak senyum-senyum setelah kuceritakan keakrabanku dengan Anissa, istri goibnya. Ia pun menjelaskan kepadaku kalau aku baru saja mengalami peristiwa yang disebut meraga sukma. Katanya, kalau sedang meraga, kejadiannya mirip mimpi, tapi itu bukan mimpi. Setelah kejadian ini, aku percaya kalau dunia goib itu memang bukan isapan jempol belaka, tapi nyata adanya. Ketika keluar dari kamar ritual Mas Anang, aku kaget sebab jam di HP-ku ternyata menunjukkan pukul 8 pagi. Rupanya, hampir semalam suntuk aku berada di dalam goib, berakrab-akrab dengan Anissa. Jujur saja teman-teman, semenjak kejadian itu, aku menjadi sangat peka terhadap hal-hal gaib. Misalnya saja, waktu sedang sendiri malam-malam di tempat kos, aku sering melihat penampakan makhluk halus penghuni kos, seperti pocong, kuntilanak, dan lain-lainnya. Bahkan, pernah kulihat ada tuyul yang sedang mencuri uangku di dalam lemari. Karena sering melihat mereka, akhirnya aku juga punya beberapa teman dari bangsa halus. Walaupun wajahnya buruk, tapi mereka ini lucu dan lugu. Kadang teman-teman, aku suruh mijit badanku, dan dalam sekejap aku merasa segar lagi. Bahkan aku sekarang kadang bisa baca pikiran orang atau mengetahui jika ada sesuatu hal yang akan terjadi. Sementara itu teman-teman, tak terasa pula hubunganku dengan Mas Anang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Dan tepat pada November, Mas Anang datang ke Jakarta untuk melamarku. Waktu itu, aku sudah ada di Jakarta lebih dahulu, karena acara lamaran memang sudah diketahui orang tuaku seminggu sebelumnya. Mas Anang datang ke rumahku sendirian, tanpa orang tua maupun kerabatnya. Maklum teman-teman, ibunya sudah meninggal beberapa waktu sebelumnya,
dan ayahnya sedang sakit-sakitan. Jadi, acara lamaran hanya sederhana tanpa keluarga besar. Deg-degan juga hati ini rasanya. Malu dan khawatir kalau akan ditolak kedua orang tuaku. Apalagi kakak perempuanku waktu itu belum menikah. Tapi syukurlah teman-teman, orang tuaku menerima lamaran itu. Bahkan mereka langsung menetapkan hari baik untuk acara pesta pernikahanku. Setelah acara lamaran selesai, aku diizinkan ngobrol berdua dengan Mas Anang di ruang tamu. Dalam obrolan yang romantis dan penuh canda ini, Mas Anang mengatakan kalau aku disuruh puasa dan minta izin datang bersama ke pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk memohon doa restu dari istri goibnya, juga mertuanya yang tak lain adalah penguasa pantai selatan atau yang dikenal dengan Ibu Ratu Pantai Selatan. Setelah 3 hari di Jakarta teman-teman, Mas Anang pun pamit pulang. Namun ia lebih dulu mengajakku ke Yogyakarta. Singkat cerita, akhirnya sampai juga kami di pantai Parangkusumo. Kulihat begitu bersih dan indah pantainya. Ombaknya pun demikian besar, seperti derap ratusan kaki kuda yang berlari kencang. Kami melangkah maju mendekati debur ombak yang terlihat ganas. Kulihat pacarku berdiri ke arah laut sambil bersedekap. Mulutnya tampak mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Setelah itu, ia pun menaburkan 5 biji bunga kantil di genggamannya, yang memang sengaja ia bawa dari Semarang beserta ubo rampe ritual lainnya. Ketika bunga kantil itu ditaburkan ke laut teman-teman, aneh sekali. Tiba-tiba saja datang ombak yang begitu besar dari arah berlawanan. Karuan saja, ini membuat kami terjatuh dan terlempar hingga 10 meter. Ketika aku bangun dari terjatuh, aku merasa pakaianku basah semua bercampur pasir. Tapi teman-teman, ada sedikit yang aneh. Ternyata ombak besar tadi hanya menghampiri kami saja dan tidak melebar ke tempat lain, seperti layaknya ombak pada umumnya. Ini benar-benar aneh bagiku. Mas Anang sendiri tampak gembira. Katanya kedatangan kami diterima oleh Kanjeng Ibu dengan sempurna. Aku pun bersyukur kepada Allah, sebab ternyata perjalanan kami tak sia-sia. Tinggal acara ritual inti nanti malam saja yang bakal kami lakukan. Tak terasa teman-teman, waktu sudah menginjak larut malam. Tepat pukul 00, kami pun melakukan ritual khusus. Mas Anang menggelar ubo rampe berupa kembang setaman beserta minyak wangi khusus kesukaan Kanjeng Ibu Ratu Kidul dan beberapa sesajen lainnya. Dengan posisi bersila, kami pun melakukan meditasi. Kupejamkan mata sambil konsentrasi ke arah titik tengah samudra. Dalam pandangan mata batinku, kulihat gumpalan awan muncul dari dasar laut, membentuk sebuah istana tempo dulu. Istana itu teman-teman menyerupai sebuah kastil seperti dalam film Harry Potter. Perlahan tapi pasti, gumpalan awan itu kemudian menghilang, sehingga tampak jelas bangunan istana yang begitu megah walau tampak dari kejauhan. Lalu teman-teman, samar-samar kulihat ada sebuah kereta kuda dengan diiringi ribuan pengawal bergerak menuju ke tempatku bermeditasi. Semakin dekat dan dekat, hingga sampailah di depanku dengan jarak sekitar 5 meter. Kereta tersebut sangat indah dengan ukiran yang begitu berwibawa
dan ditarik oleh 8 ekor kuda putih yang gagah. Dari dalam kereta, kulihat seorang wanita cantik yang tak lain adalah Kanjeng Ibu Ratu dengan didampingi seorang putri cantik jelita yang tak lain juga adalah Mbak Yu Anissa, turun dan bergerak mendekatiku. Ya, mereka datang menghampiri kami berdua dengan diiringi para dayang yang cantik. Begitu telah tepat berdiri di depanku, tiba-tiba tanganku melakukan sungkem tanda hormat. Lalu teman-teman, Kanjeng Ibu pun berkata, "Aku terima sungkem baktimu. Turunkanlah tanganmu, anakku." Perintah beliau, aku menurutinya. Cak Ayu, Ibu merestuimu untuk menjadi bagian dari keluarga kami di Segoro Kidul. Ibu yakin kamu, Cak Ayu, sanggup menjaga hubungan ini sampai akhir nanti. Dan sebenarnya Ibu telah lama menjodohkan kalian bertiga, termasuk putriku sendiri, Anissa. Hanya saja kalian tidak menyadarinya, karena ini memang rahasia. Sebagai orang tua, Ibu hanya bisa mendoakanmu, karena kamu sudah Ibu anggap anak sendiri. Sebelum tiba saatnya ijab kabul nanti, alangkah baiknya kamu, Cahyu, lakukan puasa ngerawat selama 40 hari lamanya. Kami hanya boleh makan buah-buahan dan makanan lainnya tanpa garam dan mengandung nyawa. Pilihlah hati ijab kabul tepat pada malam purnama atau tanggal 14 dan 15, agar kamu terlihat lebih cantik dan mempesona serta menghilangkan bau badan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, karena Ibu yakin kamu pasti bisa, Cahyu. Jelas Kanjeng Ibu, teman-teman. Aku kembali sungkem pada Kanjeng Ibu. Setelah itu, ia berlalu meninggalkan aku dan Mas Anang menuju kereta kencana. Tapi, aku tak melihat Mbak Yu Anissa ikut pulang bersamanya. Ia malah duduk di samping Mas Anang. Ada perasaan cemburu melihatnya, teman-teman. Tapi mau bagaimana lagi? Namanya juga aku ini istri muda. Jadi ya, pasrah aja. Setelah Kanjeng Ibu menghilang, aku bangun dari meditasiku. Begitu juga dengan Mas Anang. Kami merasa sangat kelelahan sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi menuju penginapan terdekat guna beristirahat. Karena begitu capeknya, begitu tiba di penginapan kami langsung tertidur. Teman-teman, ketika matahari sudah memancarkan sinarnya yang terik, kami bangun. Ya, kami kesiangan, teman-teman. Setelah bangun dan mandi, kami pun beres-beres untuk segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Mas Anang bercerita kalau semalam istrinya pengen ikut pulang dan ia mengizinkannya. Aku pun tersenyum mendengar ceritanya. Memang aneh, selama perjalanan rasanya sepeda motor yang kami naiki terasa lebih berat, seolah-olah dinaiki oleh 3 orang, sehingga jalannya terasa kurang lincah. Teman-teman, lalu bagaimana awal perkenalan Mas Anang dengan Anissa? Suatu ketika, teman-teman, ia bercerita bahwa semua itu karena hasil perjodohan oleh kakek buyutnya dengan Ratu Kidul. Konon, kakek sewaktu masih hidup pernah berkata pada Ibu Ratu bahwa sebagai syarat langgengnya hubungan keluarga, maka akan dijodohkannya kelak cucunya yang akan mewarisi derajat ilmunya. Dan ternyata, teman-teman, cucu yang dimaksud adalah Mas Anang, yang hingga saat ini masih bergelut dalam bidang supranatural kejawen. Sesuai dengan pesan Kanjeng Ibu, teman-teman, sekembali ke Jakarta, aku pun melaksanakan puasa ngerawat.
Awalnya memang berat, tapi lama-lama enjoy juga. Selama berpuasa, aku juga menyiapkan semuanya, mulai tenda, tata rias, hingga menyebarkan undangan. Aku telah merencanakan dalam pesta pernikahanku nanti, semua aksesorisnya harus berwarna hijau muda. Selain hijau warna kesukaanku, tapi juga sebagai bentuk penghormatanku kepada Kanjeng Ibu. Akhirnya teman-teman, tibalah hari yang telah dinanti-nantikan. Ya, hari di mana aku akan melepaskan masa lajangku dan siap berlabuh di bahtera rumah tangga bersama Mas Anang. Pada hari Jumat Pahing, tepat pukul 9 pagi, pria yang sangat kucintai dan kukagumi telah mengucapkan sebuah kalimat ijab di depan penghulu dengan disaksikan para tetangga, kerabat, dan keluarga. Sekarang, Mas Anang telah resmi menjadi suamiku. Tepat hari Sabtunya, acara resepsi dimulai dengan hasil yang sesuai kurencanakan, yaitu serba hijau. Mulai dari gaun pengantin, dekorasi, baju para dayang penyambut tamu, bahkan dinding, semua berwarna hijau bertaburkan bunga melati. Ini memang kudesain mirip dengan interior keraton Segoro Kidul yang pernah kulihat sebelumnya. Teman-teman, hari itu benar-benar hari yang paling indah dan paling bersejarah dalam hidupku, yang tak mungkin akan kulupakan. Aku bagaikan seorang ratu, dan suamiku bagaikan seorang raja. Kami duduk di pelaminan bagaikan singgasana. Apalagi busana kami berbau hijau. Alhamdulillah teman-teman, selama acara berlangsung, semuanya lancar-lancar saja sampai selesai. Kini, kami berharap hidup bahagia. Aku pun ikut suami tinggal di rumahnya, membina rumah tangga yang mawadah dan warohmah. Walaupun rumah yang kami tinggali tidaklah mewah teman-teman, tapi bagiku ini adalah sebuah istana. Semenjak menikah sampai kisah ini kutulis, banyak sudah pengalaman misteri yang sering kualami bersama suami. Apalagi jika tiap kali suamiku sering melakukan ritual gaib di luar kota, maka aku seringkali mendampinginya, sekalian belajar memahami dunia yang digelutinya. Teman-teman, sampai sekarang aku pun masih sering kontak gaib dengan Mbak Yu Anissa dan juga Kanjeng Ibu. Kadang mereka datang ke rumah menengok keadaan kami sekeluarga. Dari sekian banyak kisah misteri yang kualami, dapat kuambil sedikit hikmah untuk kita semua, bahwa makhluk halus seperti jin juga memiliki perasaan serta pemikiran seperti kita manusia pada umumnya. Hanya saja yang membedakan antara kita dan mereka adalah faktor alamnya saja. Kita umat manusia kadang tanpa disadari sering menyalahkan mereka. Jika ada orang yang kesurupan, maka mereka bangsa jin yang jadi korban. Jika ada jin yang menampakkan diri, kita langsung menuduh bahwa jin itu tukang ganggu dan jahat. Padahal belum tentu semua itu benar teman-teman. Demikian kisah yang dapat aku bagi buat teman-teman semua, yakni tentang diriku, Aina, yang menjadi istri muda dari seorang pemuda yang telah beristrikan wanita gaib, Anissa. Semoga kisah ini bisa menjadi renungan kita semua untuk pengetahuan dan wawasan kita. Terima kasih yang telah menyimak video ini. Semoga teman-teman suka dan terus mendukung pengembangan channel ini dengan men-like, men-subscribe, dan men-share video dan channel ini melalui media sosial teman-teman. Sampai jumpa.